You are the Word at the beginning. You were God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it Mungkin is. kebanyakan orang Kristen cukup familiar dengan ayat ini. Markus 12 ayat 29-30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebagai orang Kristen rasanya sering sekali kita mendengar betapa Tuhan mengasihi kita. Benar bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Dalam salah satu bahan pembelajaran Alkitab yang pernah saya baca, dikatakan bahwa dalam Yohanes 6, ada 3 jenis kelompok orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama, orang yang mengikuti Yesus karena mengharapkan mujizat. Yang kedua, orang yang mengikuti Yesus karena mengharapkan roti. Pada akhirnya, kedua kelompok ini tidak bisa bertahan mengikuti Yesus ketika Yesus memberikan pengajaran yang keras. Mereka mungkin menginginkan mujizat, mereka mungkin menginginkan roti, tapi mereka tidak menginginkan Yesus. Bagaimana perasaan saudara ketika orang-orang hanya datang kepada saudara hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu? Apakah saudara merasa orang-orang itu sungguh mengasihi saudara? Lalu bagaimana kira-kira perasaan Tuhan ketika kita hanya datang pada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu? Sungguhkah kita datang pada Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan sungguh-sungguh rindu mendengarkan firman-Nya? Nah, bagaimana kalau mulai hari ini kita memilih untuk menjadi kelompok yang ketiga? Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 67-68. Ini ketika banyak orang memutuskan untuk mundur dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus padanya, Tuhan, pada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi mulai hari ini, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan kita berpegang teguh pada firman-Nya. Amin. Marilah saudara sekalian, tadi Sister Marianti sudah sharing. Yesus tanya, apakah kamu orang tetap mau ikut kita, Masaya gitu loh. Dan muridnya mengatakan, kemana lagi kita harus mau pergi. Jadi janganlah kita jadi anak Tuhan, di mana kita tidak ikut Yesus dan tidak cinta Dia di dalam kesengsaraan, kesusahan, dan juga pegumuran. Banyak orang tinggalkan Yesus karena waktu mereka mempunyai masalah. Sebenarnya mereka salah besar. Justru di dalam masalah kehidupan mereka, di sanalah Yesus mau membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang berseru pada Dia. Marilah kita jadi anak Tuhan. Kita melekat bersama dengan Dia. Di dalam kesenangan, kita puji Dia. Di dalam kesusahan, kita serahkan kepada Dia. Di dalam masalah apapun dalam keluarga kami, dalam studi, masa depan, pekerjaan kami tergantung pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan bukan mau lihat luar kita atau lip service kita atau mulut kita, tapi Dia melihat hati kita. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu hanya melihat dari luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Marilah kita ingat satu hal di dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada satu orang pun yang kenal kita seperti Yesus. Tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan kita selain Yesus. Hari ini, marilah kita sadar. Kita katakan seperti murid-murid Yesus, kemana lagi kita harus mau pergi
Karena firman Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam percobaan seperti sekarang ini, banyak yang di PHK, banyak perusahaan yang harus tutup sementara, dan tidak ada income, dan bahkan harus mau bayar gaji kalau sebagai seorang pengusaha. Apa yang harus pengusaha lakukan anak-anak Tuhan? Tidak ada jalan lain, hanya datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan tolong dan berikan kami hikmat untuk melakukan what is next step, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tuhan sanggup, Dia lebih besar dari masalah kita, Dia lebih besar dari segala probleman kita. Yang Dia mau itu adalah seperti Dia bilangkan, datanglah kepada aku, hai engkau yang letih lesu, aku ini ringan, beban yang berat datang kepada aku. Dan saya tidak ada solusi, saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kamu. Dan kalian harus mau ingat, never give up. Jangan kita menyerah. Jangan kita katakan, Tuhan, udahlah kita tinggalkan Engkau. Buat apa kenal Tuhan? Jangan. Si iblis akan senang. Saya juga bilang job desk-nya iblis adalah supaya saudara dan saya give up. Jangan ikut Yesus. Saudara tinggalkan gereja, benci dan kesal sama pendetanya. Nah, itulah kerjaan si iblis. Benci dengan kok saya dan mula tua dan full timer. Itulah yang diharapkan si iblis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau hari ini, dan kuatkanlah kami semuanya. Tuhan, supaya kami sungguh bisa seperti murid-murid Engkau, senantiasa mengikuti Engkau, cinta Engkau. Dan kami mau introspeksi diri sendiri. Kemungkinan sepanjang tahun ini, sebelum terjadi musibah corona ini, kami jauh dari Engkau. Biarlah Tuhan, sekarang ini kami lockdown di rumah, biar kami juga bisa open our heart, untuk bisa lockdown ourselves bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa negara Indonesia. Berkatilah Pak Presiden dan semuanya jajaran pemimpin di bangsa negara ini, supaya mereka bisa mempunyai hikmat ambil keputusan yang tepat untuk membantu Tuhan Yesus masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga dokter dan suster semuanya di jajaran depan. Lindungilah mereka Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkatilah jemaat JSS jikalau mereka ada masalah.